Contoh ayat yang pertama dalam surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Karena pada awal itu, dan ini menjadi pelajaran juga bagi kita dalam berdakwah, aktivitas dakwah, ya, itu dimulai dari hal-hal bahwa Allah, yang pertama adalah kata-kata Rabb itu dikenal oleh orang Arab, dan madlul atau artinya, pemaknaannya itu mengandung ya kasih sayang, perhatian, perawatan. Maka di sini Sayyidah Aisyah pernah ditanya waktu mengatakan hikmah kenapa ayat Al-Amru wan Nahi atau turunnya Ahqaf itu dalam Fatrah Madinah setelah iman ya, tertanam dalam jiwa para sahabat, iman yang sangat dalam, itu baru ahkam, yaitu ahkam zakat, puasa dan sebagainya. Ini menunjukkan adanya tangga-tangga dalam menyampaikan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ bagaimana dalam Al-Qur'an disebutkan yang penting adalah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Setelah itu, ketika kita beribadah, maka kita tahu kemana arah ibadah kita. Kita tahu mana ketika dalam kesulitan, kita tahu nama mana yang kita sebut ketika dalam kesulitan. Contoh di dalam Al-Quran tentang kesabaran Nabi Ayub dalam surat Shad, Anni masaniyad dur wa arhamur rahimin. Jadi dia menyebutkan salah satu asma wa anta arhamur rahimin kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain, Anni masaniyasy syaitan. Ya, kalau kita lihat di sini seorang nabi mendapatkan ibtil syaitan yang memberikan istilahnya penyakit tersebut. Di sini Nabi Ayub dengan kesabaran dan tahu bahwa apa yang ditimpa ini merupakan ujian bagi dia dan syaitan, dan walaupun itu memberikan istilahnya mengenakan penyakit, tapi itu semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana doa yang dilakukan oleh Nabi Ayub menghadapi kesulitan. Juga doa Nabi Yunus ketika dalam perut ikan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Maka di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kadzalika nunjil mu'minin. Allah kemudian menyelamatkan Nabi Yunus alaihissalam dengan doa tadi tadarruk dari Nabi Yunus, dan doa ini juga tidak berlaku hanya Nabi Yunus ketika sahabat. Apakah itu berlaku hanya untuk Nabi Yunus? Maka Rasul mengatakan wa kadzalika nunjil mu'minin. Ayat setelahnya itu, ketika seorang mukmin berdoa pada saat kesulitan dengan doa itu, insya Allah akan Allah berikan kemudahan. Ikhwatil aizza asatid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tentang al-basiratu fil asma wa sifat ini perlu ya, kita pelajari, menyelami tentang asma Allah, kemudian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dalam kondisi kesulitan apapun, kita tahu bagaimana kita cara berdoa dan bagaimana kita menghadapkan wajah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tahu bahwa Allah Basir, salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat, maka di sini kadang kita tidak merasa cukup ketika kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat apa yang kita amalkan,
justru kita ingin memperlihatkan amalan-amalan kita kepada manusia yang lain. Maka pada posisi ini, ketika orang main dua kaki istilahnya, Allah Subhanahu wa taala akan melepaskan diri apa yang dia sekutukan, apa yang dia perlihatkan kepada manusia ketika seorang sudah tidak fokus atau tidak menghadapkan amalan atau meniatkan amalan dia hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kalau kita lihat dalam Al-Basirah fil Asma' wa Sifat dan bagaimana salafun saleh ketika dalam beramal itu bagaimana dia tahu tentang Allah Basirun bima ta'malun, Allah Maha melihat apa yang dia kerjakan. Dan kita dapatkan dalam cerita-cerita kisah-kisah salafun saleh ketika ada orang yang qiyamul lail, istrinya tidak tahu atau keluarganya di situ dia tahu kalau dia lagi menangis syahdu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang ketika ketaatan puasa sunnah tidak tahu kalau selama 40 tahun anggota keluarganya, kalau bapaknya itu berpuasa selama 40 tahun puasa sunnah. Kemudian ya ketika Zainal Abidin yang bersedekah, tidak ada yang tahu kecuali ketika dia meninggal dan ketika akan dikuburkan ada bekas ya, di punggungnya, dia membawa karung setiap malam kepada tetangga-tetangganya. Dan setelah beliau meninggal tidak ada lagi bantuan itu tiap malam. Dan ini kita melihat bagaimana sahabat dalam raport amalan kebaikannya itu banyak amalan-amalan yang hanya dia dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Maka ketika kita tahu bahwa Allah basirun bima ta'malun, cukup Allah Subhanahu wa taala yang tahu amalan-amalan kita, jangan sampai kita perlihatkan amalan-amalan yang lain sehingga amalan itu jadi tidak bermakna atau tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu dari sifat Allah Subhanahu wa taala Sami'un, Maha mendengar, yang sampai kemudian amalan-amalan kita perdengarkan kepada masyarakat yang justru nanti tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saat tidak dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika seorang tahu tentang poin al-asma wa sifat, dan kalau kita lihat pembagiannya, jadi disebutkan ya dalam Al-Qur'an itu tis'in, kemudian sifat-sifat dari Allah Subhanahu wa taala seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim dalam surat Al-Fatihah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Inti dari semua itu ini kalau kita lihat dibagi menjadi dua. Ada istilahnya tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah itu ya tadi disebutkan, yaitu Rabb, ia mengatur, memperhatikan. Wa idza maridtu fa huwa yashfi, ketika kita sakit hanya Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan kita. Kita bisa melihat hakikat bahwa yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dokter obat itu sebagai perantara. Kemudian tauhid uluhiyah ini itu adalah sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, wa ma arsalna rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau kita lihat dari zaman Nabi Nuh alaihissalam sampai zaman Isa alaihissalam, ketika sudah meninggal, pengikutnya ini kemudian menyimpang yang awalnya ketika bersama Nabi mereka mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, setelah meninggal mulai terjadi pergeseran dan syaitan berhasil masuk, kemudian yang disembah adalah syaitan. Dari sejak Nabi Nuh sampai Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam ketika
mengenalkan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, kemudian meninggal, kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang terjadi dalam pengikutnya yang harusnya satu berbuah menjadi tiga Tuhan. Ya, kemudian datang Nabi Muhammad SAW yang mengembalikan tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dari awal perekrutan Sayyidah Khadijah, Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, sampai dari 7 sampai kemudian Badar, sampai Fathu Mekah 10.000 yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian 100.000 dalam haji wada yang semuanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, sampai zaman kita sekarang, ya, dari seluruh penduduk bumi 7 miliar ini 1,7 miliar itu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi umat ini yang dipilih Allah Subhanahu wa taala yang sampai akhir zaman, yang di situ kalau di hadis disebutkan inna syaitan ya'isa ayya'budahu fil jaziratil arab, bahwa syaitan itu sudah putus asa untuk menjerumuskan, menyesatkan manusia sehingga dia disembah lagi di Jazirah Arab, sebagaimana yang dia lakukan ketika menyesatkan pengikut-pengikut Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Ya. Allah sudah jaga sehingga tidak lagi ada berhala-berhala yang disembah di Jazirah Arab. Tapi apa yang dilakukan oleh syaitan ini? Lakin yuhawil al-wuqu' at-tahrish bainahum. Mereka yang bisa lakukan hanya bagaimana memecah umat Islam ini sehingga terus terjadi fitnah. Hadir ikhwan dalam Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita tahu al-basirah yang di dalam asma kemudian sifat, di sini mulai lahir dari rahim ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan yang teguh, keyakinan yang kuat, dan dia tidak akan tergoncang dengan fitnah-fitnah yang terjadi padanya. Sebagaimana Sayyidina Bilal, sebagaimana sahabat-sahabat yang lain ketika mendapatkan fitnah, cobaan dari kaum kufar. Maka dengan kita terus tilawah, kita tahu tentang pengetahuan tentang al-asma wa sifat, seluruh ibadah kita bisa arahkan kemana arahnya. Ada seorang syair mengatakan, disebutkan, arahkan ibadah itu kepada satu wajah, yaitu fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, yakfi al-wujuh. Maka satu fokus itu akan kita tidak perlu lagi wajah-wajahnya yang lainnya atau berhala-berhala yang lain. Yang kadang yang terjadi, bagaimana syaitan itu masuk ketika kita melakukan amalan ketaatan itu, biasanya ada syaitan masuk supaya amalan-amalan tadi itu tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang tadi disebutkan sebelumnya, riya dan sebagainya. Dan kita pada penghujung bulan Sya'ban ini sebentar lagi Ramadan, di situ adalah salah satu ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu puasa Ramadan. Yang disebutkan dalam hadis bahwa pahala dari ibadah puasa ini itu hanya yang membalasnya langsung Allah Subhanahu wa taala. As-shaumu li wa ana ajzi. Kalau amalan-amalan yang lain, kullu amal ibni Adam lahu, dari 10 kebaikan sampai puncaknya ila 700, kecuali kalau mau illa shaum, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi. Karena dalam puasa Ramadan itu disebutkan orang akan terhindar dari
dan dia akan tahu bagaimana beribadah Allah Subhanahu wa taala secara ihsan. Entah budawa karena kata roh, wa lam takun taraf innahu yarab. Itu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kita merasakan kemahakuasaan zat yang agung Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak Allah yang memantau kita. Maka di sini kalau dalam poin tadi dan kita lihat bagaimana Rasulullah SAW menanamkan tentang ilmu asma wa sifat kepada para sahabat, sehingga sahabat itu ketika dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala sesuai yang diajarkan dan tuntunan dari Nabi Muhammad SAW itu sampai, sehingga kita tahu bagaimana ketika di dunia ini Allah melalui Rasulnya, Rasul sudah berikan SK kepada al-mubasysyirin bil jannah 10 orang. Ini menunjukkan bagaimana mereka sahabat itu sudah mencapai hakikat bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan haqqul ma'rifah, dengan penuh ketundukan. Bagaimana mereka beribadah dengan sungguh-sungguh dan memegang penuh keyakinan teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita teladani dari para sahabat. Kemudian juga di situ disebutkan bahwa sahabat ini itu sudah mencapai maqam yang disebutkan dalam surat Taubah. Wasabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhu bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Ini nas yang abadi yang dibaca oleh generasi-generasi setelahnya, bagaimana sahabat sudah mencapai Allah ridho dan mereka ridho terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Allah ridho terhadap mereka juga, dan tabi'in bisa nilai yang. Maka dalam konteks al-basirah fil asma wa sifat tidak ada celah lagi kita ragu atau kemudian menanyakan hal-hal tentang sifat Allah Subhanahu wa taala yang itu justru melukai atau mengurangi keimanan kita dengan adanya syak. Dan Ibnu Qayyim mengatakan celah dalam akidah ini itu adalah syubhat. Satunya lagi celah untuk masuk menggelincirkan manusia adalah syahwat. Syubhat-syubhat yang dibuat oleh syaitan dan para orang kufar ini kalau tidak dihadapi dengan keyakinan teguh dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kadang bisa menjadi celah kita sehingga kita terkena syubhat itu. Dan di dalam sejarah, dalam akidah itu nantinya ada 4 firaq atau kelompok yang di situ tentang asma wa sifat. Yang pertama ini Al-Jahmiyah, itu yang mengatakan tidak ada sifat atau dalam yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kitab-kitab terus ini yang biasa disebutkan dengan Mu'attilah, dan ini tentu pemahaman yang salah. Kemudian yang kedua, pendapat yang kedua adalah yang mereka memperumpamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk, tasbih atau al-mujassimah. Maka ini juga ini yang kemudian dalam kitab-kitab akidah ini pemahaman yang salah. Kemudian ada 2 situ, khalaf dan salam. Dan ini sebenarnya yang ada dalam surat Ali Imran, warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih kullu min indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Orang-orang yang rasikh dalam keilmuan sudah mereka itu beriman dengan apa yang sudah disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan juga apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam.
tidak mentakwilkan atau sebagaimana madzhab dari ulama. Dan lebih aslam adalah kita menerima apa yang disifatkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kemudian dalam As-Sunnah sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal tentang tafwid ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat di sini juga tentang cerita Ahmad bin Hanbal yang hafal hadis 1 juta hadis, tetapi dalam kitab ustadznya ya dia pilih yang rijal ini adalah 40.000 hadis, dan di situ dia dalam menghadapi tentang khuluqul Quran, dia berusaha teguh dengan keyakinan bahwa Al-Quran adalah kalamullah sampai 3 pemerintahan itu. Dan di sini kita melihat dalam Ahmad bin Hanbal itu bagaimana keyakinan yang teguh tentang kalamullah, bahwa kalamullah qadim ini yang kemudian mengantarkan dia menjadi teladan dalam memegang teguh tentang sifat-sifat dan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatil izzah, maka ini perlu kita bedakan antara ilmu yang sekedar di permukaan ya, hafal tetapi tidak sampai menghujam ke dalam, sehingga ketika ditimpa cobaan itu nanti kita cepat lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Karena disebutkan dalam Al-Qur'an, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin fa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah. Sebagian manusia jika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu dia ibadahnya ala harf, ya, dari tepi. Ketika ada ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan cepat dia berbalik dan kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini yang hal seperti ini ya, biasa kita dapatkan, maka kita akan dapatkan biasanya manusia ketika di dalam ditimpa cobaan kesulitan, dia tadarrur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah-ibadah ikhlas atau tadarruknya, tunduknya itu dalam kehidupannya ketika menemui kesulitan-kesulitan yang ya, kesulitan-kesulitan, tetapi ketika dalam merokok, ketika mendapatkan nikmat, dia kufur dengan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Fa idza massal insana durrun da'ana. Jadi ketika manusia ditimpa kesulitan, dia berdoa dengan tulus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza khawalnahu ni'matan minna qala inna ma utituhu ala ilm bal hiya fitnah walakin aktsarahum la ya'lamun. Tetapi kalau diberikan karunia, ya, nikmat segala macam, maka dia mengatakan itu adalah hasil kepintaranku, tanpa mengembalikan karunia-karunia ini kepada yang memberikan karunia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Qarun qala innama utitu ala ilmin indi. Ini semua karena kepintaranku sehingga aku menjadi orang yang terkaya. Maka Allah tenggelamkan. Alhamdulillah, ya Ustaz. Karena waktu kita mendekati jam 6, sekarang kita buka sesi tanya jawab. Silahkan bagi peserta yang ingin atau jamaah pada pagi hari ini yang ingin bertanya, bisa lewat chat atau langsung menyampaikan di forum ini. Silahkan. Monggo bagi peserta yang ingin menyampaikan terkait dengan materi kita hari ini.
Ya, sepertinya tidak ada yang bertanya, ya. Jadi untuk materi hari ini sekilas saya simpulkan terkait dengan basiroh dalam hal sifat Allah gitu ya. Oh, ini ada pertanyaan. Oke, saya bacakan. Oke. Ini sepertinya belum tuntas nih pertanyaannya. Bagaimana hanya memandang aja? Monggo bisa dituntaskan untuk jamaah yang ingin bertanya. Oke, sepertinya tidak ada ya untuk pertanyaan pagi hari ini. Jadi saya sarikan bahwa basirah dalam sifat Allah itu adalah cahaya yang Allah berikan ke dalam kolbu hamba-hambanya, sehingga mereka itu mengenal sifat Allah, sebagaimana Rasulullah menanamkan kepada para sahabat itu adalah ma'rifatullah, tentang sifat-sifat Allah. Sehingga yang dilahirkan dalam generasi pertama Islam itu, sebagaimana Ustadz Arif contohkan, adalah Bilal bin Robah gitu ya, ketika majikannya yang bernama Umayyah bin Khalaf gitu ya, menyiksanya di padang pasir yang panas, maka yang terlontar pertama kali adalah kata-kata ahad gitu ya. Padahal Al-Quran itu belum turun secara tuntas. Dan pada hari ini kita yang sudah pada umumnya ya, jadi hadis-hadis tersebar di mana-mana pakai buku Sahih Bukhari, Muslim, tapi waktu itu belum ada sama sekali. Tapi Bilal mencontohkan luar biasa gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan yang masuk, Ustadz Arif. Jadi bagaimana kiat agar kita bisa memiliki makom, yakni memiliki basiroh yang panjenengan sebutkan untuk hari ini? Terima kasih. Pertanyaannya ya, sebelumnya saya sudah sampaikan dalam tentang beberapa kiat yang itu ada dalam hadis Rasulullah SAW dalam Arba'in Nawawi. Ya. Jadi tangga yang pertama adalah wa ma yazalu abdi yataqarrab ilayya wa ma taqarraba abdi bi syai' ahabbu ilayya mimma aftaradtu alaih. Jadi yang pertama, tangga itu kewajiban itu harus nomor satu, kewajiban agama, yaitu sholat, puasa Ramadan ini, ya, kemudian zakat, ilayya mimma aftaradtu alaih. Setelah itu wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Kemudian seorang hamba itu terus berusaha dekat ya, walaupun dengan yaitu nafilah-nafilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, qiyamul lail, tilaawatul Quran, zikir, ya. Hatta uhibbah, sampai maqam adalah uhibbah. Fa idza ahbabtuhu kuntu, semua jawarih, baik mata, telinga, hidung, tangan, dan kaki itu Allah setting sehingga hanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita lihat ini Sayyidina Abu Bakar itu yang sampai makomnya itu, kalau kata Nabi itu, kalau ditimbang imannya Abu Bakar dengan umat, maka imannya Abu Bakar itu lebih rendah. Dia diberikan ya, dihamparkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu ketika itu, ini sebelum subuh, Rasul tanya, siapa dari kalian yang sudah ziarah? Siapa yang hari ini kalian sudah mengantarkan mayit ke jenazah ke liang lahat? Itu semua yang ngacung adalah Abu Bakar. Itu ketaatan. Jadi Allah hamparkan ya, semua ketaatan, dan Allah mudahkan pada Sayyidina Abu Bakar untuk melakukan. Sehingga pernah ketika Sayyidina Umar ini berusaha untuk istilahnya mengalahkan atau menyaingi, dia tidak bisa. Ya. Nah, ini kalau kita lihat memang karunia yang diberikan oleh Allah kepada Abu Bakar, dan masing-masing memang mempunyai karunia, ya. Karunia yang Allah berikan
sesuai dengan ketaatan yang mereka sungguh-sungguh dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tadi Sayyidina Abu Bakar. Kemudian Sayyidina Umar ini kalau kita lihat ya, berapa banyak dalam surahnya itu kata-kata beliau itu muafiq lil Quran. Nah, ini khas keistimewaan Sayyidina Umar yang tidak dimiliki yang lain. Dan kalau kita lihat itu rezeki Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Ya, masing-masing Allah berikan rezeki yang tidak sama. Ya, bahkan dalam basirah itu, ya, jadi jangan sampai kemudian ketika ada seorang syekh diberikan di dalam niat kalau akan disebutkan, itu dikatakan syekh kenapa kamu bisa sampai berikan hikmah yang banyak, apa rahasianya? Kemudian saya itu berikan zikir wirid berapa ribu. Kemudian yang tanya itu apa? Melakukan wirid ya, sebagaimana yang dikatakan syekh tadi. Tapi nggak dapat juga hikmah seperti itu. Kemudian tanya lagi kepada syekh, gimana kok nggak dapat? Ya, kamu ketika ibadah wirid itu tujuannya bukan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi bagaimana caranya untuk mendapatkan hikmah basirah. Maka ketika tujuan seperti ini ya tidak akan sampai. Oleh karena itu yang kita perlu tahu bagaimana sifat salah satu ya, Allahu Razzaq itu, bahwa Allah memberikan rezeki kepada masing-masing hamba itu berbeda-beda. Ibnu Qayyim mengatakan ada seorang hamba Allah bukakan rezeki dalam ketaatan ya, itu puasanya, dia tidak ada yang bisa mengalahkan dalam hal puasa. Ada sahabat lain dalam sedekahnya, tidak ada yang bisa mengalahkan dia dalam masalah zakatnya. Dan ada ibadah lain itu dalam masalah jihadnya, tidak ada yang bisa mengalahkan. Ya, ini adalah rezeki yang Allah karuniakan kepada hambanya. Maka di situ ada ulama yang bagus katakannya, oh budullah sembahlah Allah la yu'ti walakin budullah liyarda. Ya, sembahlah Allah Subhanahu wa taala bukan nanti kamu dapatkan feedback supaya nanti ada tendensi diberikan, tapi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dia ridho. Fa idza radiya, maka dia, kalau Allah sudah ridho, maka dia akan berikan kemudahan akan berikan rezeki yang kamu sendiri tidak sangka-sangka. Jadi ini kalau kita lihat dan itu hakikat yang dipahami oleh para rasul dan anbiya. Kalau kita lihat ya, ada nabi yang diberikan Allah rezeki, istilahnya ilmu, atau sebagaimana Nabi Sulaiman, setan itu jadi bala tentaranya, itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi Rasul kemudian tidak minta gimana ketika menghadapi kaum Quraisy itu juga setan jadikan bala tentara. Tidak. Karena dia tahu hakikat, ya, masing-masing sudah Allah tentukan jatah rezeki masing-masing. Ya, dan Allah berikan Al-Qur'an yang ini tidak diberikan oleh para nabi sebelumnya, dan itu sampai kekal nanti hari kiamat. Nah, kalau kita melihat seperti ini, tadi tanda-tandanya adalah yang wajib ini. Jangan sampai wajib itu kemudian kalah dengan yang nawafil. Jadi wajib yang ada dulu itu sempurnakan, ya, seperti sholatnya khusyuk, kemudian tepat waktu ya. Kalau kondisi sekarang corona ya, kita ibadah di rumah bagi yang zona merah. Yes, kemudian baru ya. Ini ada 4 pertanyaan yang masuk. Okay. Secara garis besar ini Ustaz, saya rinci, jadi sekaligus nih. Jadi yang pertama Ustaz, terkait dengan ini sebenarnya kalau kita mengikuti kajian yang pertama sudah tuntas Ustaz. Jadi nanti mohon dijawab dengan singkat saja Ustaz. Jadi yang pertama, bagaimana adakah dalam sejarah manusia yang dengan serta-merta memiliki basiroh tanpa melalui proses, gitu Ustaz. Terus ini nanti kelanjutannya, apakah basiroh dijadikan ciri kewalian seseorang? Nah, itu pertanyaan satu. Pertanyaan kedua, ini terkait dengan perselisihan di kalangan ulama Ustaz, terkait dengan bab akidah. Ustaz, apakah tauhid uluhiyah dan rububiyah sudah ada di zaman sahabat? Nah, itu Ustaz. Pertanyaan yang kedua.
Kemudian pertanyaan yang ketiga, jika tidak salah ada cerita lain ketika Umar terkena anak panah, beliau meminta agar dicabut saat sholat. Apakah ini juga termasuk contoh basiroh uluhiyah? Monggo 3 dulu aja, nanti yang terakhir saya sampaikan. Monggo. Oke. Yang pertama yang syirik walian ya, atau tauhid dulu. Jadi kalau sekarang itu ini kan definisi ilmu, disiplin ilmu ini baru muncul setelah setelah zaman sahabat. Semua ilmu-ilmu disiplin ilmu itu semuanya tentang pembagian itu adalah ijtihad dari para ulama setelahnya. Kalau dulu tidak ada, sebagaimana ilmu nahwu, tidak ada yang namanya mansub, apa itu mubtada khobar, semua itu pada zaman Nabi itu orang sudah canggih ilmu, jadi kalau ngomong itu tidak ada yang salah. Ini ketika zaman dari salah satu ini Imam Aimalullah itu, kemudian kenapa harus ada ilmu nahwu, kemudian Al-Quran itu ada harokatnya, itu istilahnya sama dengan ilmu hadis. Kenapa ada doif? Kalau dulu itu nggak ada. Sahabat sudah dikatakan sahabat semua percaya. Itu terjadi setelahnya ketika ada pemalsuan hadis, kemudian itu disiplin ilmu sekarang. Dan pembagian ini kan istilahnya untuk kemudahan dalam klasifikasi. Jadi seperti apa itu mubtada khobar, fi'il, apa karakteristiknya, sebagaimana uluhiyah rububiyah tadi, itu sebagai klasifikasi supaya kita mudah memahaminya. Nah, kalau sahabat dulu ya mengenal Allah simpel, dan tadi seperti sahabat Bilal dan sahabat-sahabat lainnya itu dalam memperjuangkan demi kalimatillah, itu sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah. Jadi tidak merinci yang perdebatan-perdebatan setelahnya ini. Itu sebagaimana inna hadhil umma la yasluhu illa ma saluhat bihi awwalu. Jadi umat ini kalau ingin benar itu harus caranya itu sesuai dengan bagaimana Nabi menanamkan kepada para sahabatnya. Terkait tadi disiplin itu adalah kemudahan. Hadis dhaif, kemudian fikih, ada wajib, haram, segala macamnya. Ya, itu terkait yang pertama. Kemudian yang kedua basirah, ya kalau di dalam hadis itu ittaqu farasatal mu'min bainahu yanzuru bi nurillah, basirah. Ciri poinnya dalam hadis itu, ya kalau kita lihat sebenarnya umum masyarakat tentang walian itu kan orang yang luar biasa, yang berjalan di atas air dan segala macam. Maka di situ ada Syekh Azhar itu, Syekh Abdul Halim Mahmud. Kalau kamu melihat orang bisa berjalan di atas air, udara segala macam, tapi dalam syariatnya, dalam wajib-wajib dia meninggalkan, itu syaitan. Nah, kalau kita lihat maka dalam hal faraid, apakah dia sesuai dengan syariat dalam menjalankan sholat, kewajiban-kewajiban. Kalau dia menjalankan, maka ya itu sesuai dengan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan kelebihan-kelebihan ini itu adalah ya rezeki yang masing-masing Allah berikan kepada hambanya, dan satu sama lain ya tidak sama. Maka kita perlu tahu bahwa rezeki yang Allah berikan itu ya, kadang orang yang berdoa 1000 Allah berikan kasih sebagaimana dia. Orang berdoa 2000, 3000 tidak kasih. Ada yang cuma 10 ketika zikir Allah kasih. Yaitu masing-masing Allah yarzuqu may yasha. Allah berikan rezeki apa yang dia kehendaki. Ya, tentunya menurut ilmu yang Allah tahu tentang hambanya. Kemudian yang selanjutnya tahap-tahap mata hati agar selalu terjaga. Tanda basiratul hati tadi yang Imam Malik itu fala tutfi dengan zulmatil maksiyah. Kalau sudah maksiat itu yang dalam Al-Qur'an ron ala qulubi, ada titik-titik hitam sehingga yang tadinya dapat cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, dia tahu yang mana yang halal dan haram, dia tahu bagaimana membedakan basirah yang haknya dan yang bukan haknya, maka itu dengan kemaksiatan. Ya, kemudian tahap mata hati agar selalu terjaga. Jadi
ya kalau sahabat itu disebutkan manusia kan mengalami fluktuasi keimanan, itu sudah umum. Tapi kalau kata sahabat itu kata Rasul SAW, yang jelas jangan sampai kebablasannya itu ketika dia meninggalkan yang fardhu. Kalau sudah meninggalkan fardhu itu maka itu akan lebih jauh lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dengan tadi dalam hadis itu, ya pertama faraid, kemudian dengan nawafil, ya, kita akan puasa yang wajib, kemudian Allah berikan nanti qiyamul lail atau tarawih, itu merupakan sarana juga untuk agar lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di hadis lain, jadi kita ibadah itu adalah sepanjang waktu. Ihfadillah yahfaduk. Ihfadillah tajidhu tujahak. Jadi jangan sampai ibadah kita hanya posisi kesulitan, ya, sulit-sulit kita benar-benar tadarruk. Maka dalam hadis itu, dalam tiap waktu kita memang harus ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sahabat yang sudah dapat SK itu dia tahu bagaimana ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, dan mereka tidak tertipu dengan istilahnya setelah mendapatkan berita gembira merupakan ahli surga. Amalan-amalan mereka tidak berubah karena makrifat ubudiyah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu harus diagungkan, disembah sedemikian rupa. Jadi itu akan terjaga seorang abd dari hal-hal yang maksiat. Dan juga Allah Subhanahu wa taala, ya Rasulullah juga menuntun, ya muqallibal qulub tsabbit ala taatik, kita selalu berdoa itu juga agar kita selalu hati kita tetapkan supaya ke dalam ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, tadi yang belum terjawab itu yang ketika ada sahabat kena panah, kemudian ketika dicabut. Kena panah ini kalau yang saya baca itu Sayyidina Ali. Ya, Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali terus dalam surah Nabawiyah ada juga itu sahabat Bishr bin Ubad. Jadi dia itu waktu itu berjaga dengan sahabat Ammar bin Yasir. Bishr bin Ubad ini salah satu yang dia menjaga pos untuk menjaga Nabi waktu itu malam-malam, dan ketika itu dia qiyamul lail. Kalau kita Anda lihat itu dari bagaimana sahabat ketika sudah bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala, sholat itu benar-benar tidak merasakan sekelilingnya. Ini yang sebenarnya kita tiru teman dari segi kekhusyuan itu Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika tadi yang salah satunya dari Sayyidina Ali ketika mau dicabut, tunggu saya sholat dulu, kemudian dicabut. Kalau dari satu sisi yang kita pandang itu bagaimana tingkat kekhusyuan sahabat dalam sholat itu yang perlu kita tiru, sehingga dia ketika posisi yang sulit, sakit itu tidak terasa ketika dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seperti orang munafikin, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ini dalam surat Taubah rinci sekali, detail ciri-ciri orang dari munafik. Semoga kita semua terjaga dari sifat munafik. Kalau sholat, sholat yang wajib itu dalam hatinya sudah ada rasa aras-arasan gitu, malas. Kita kalau itu sudah ada menjangkit dalam diri kita, maka perlu kita segera bertobat dan segera dalam hal apa yang Allah perintahkan kita harus bersegera, jangan sampai malas. Itu Allah. Jazakallah kepada para jamaah yang telah menghidupkan pagi hari ini dengan diskusi. Untuk penutup, monggo Ustaz Arif untuk mendoakan kita pada pagi hari ini agar berkah. Dan kita istighfar 3 kali. Ya, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim.
Rahim qul illahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir tulijul laila fil nahar wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha bi ghairi hisab Allahumma inna hadza iqbalu nahari iqbalu لنا هذا إقبال نهار والإقبال ليل وأصوات دعاء فاغفر لنا اللهم إن هذا إقبال نهار والإقبال ليل وأصوات دعاء فاغفر لنا اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والزلازل والفتن ما ظهر منها وبطن المسلمين اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والزلازل والفتن ما ظهر منها وبطن وسائر بلاد المسلمين اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك وتقوت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعهدت على نصرة شريعتك فواتك اللهم رابطتها واتبها واهدها سبلها واهد قلوبك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وهي بمعرفتك ومنها لا شهادتك في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Oke, jazakallah atas taujih pada pagi hari ini. Jadi